Al-Ghazali, ada cara yang lebih apik dalam memberikan nasihat kepada orang, termasuk kepada ustaz. Jangan pula depan umum. Ustaz, ustaz tadi salah ustaz. Di depan umum. Malu tak malu ustaz itu? Kecuali ustaz tak punya muka kan. Mesti malu Pak. Artinya panggil ke belakang, ustaz boleh ngomong sebentar. Ini kan adab. Yang kayak gini ini yang tak ada sekarang Pak. Sekarang itu caranya mengkritik lewat media. Yang itu mohon maaf betul. Kalau sampai kita mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain, salah satu karakter daripada kaum Khawarij itu at-takfir wa tabdi'. Itu karakter kaum Khawarij, Pak. Sudah kita bahas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihi ma tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azimah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di malam hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salehah. InsyaAllah kelak kita dikumpulkan oleh Allah bersama di dalam surganya. Amin ya rabbal. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Itu sambungannya. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardh natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Fa ni'ma ajrul 'amilin. Nah, kelak Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita akan dikumpulkan oleh Allah bareng-bareng dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jangan pula nanti pelit-pelitan, aku tak kenal dengan si A tuh. Nah, jadi nanti setiap orang di antara kita bisa memberikan syafaat kepada teman-teman kita, saudara kita, anak-anak, dan lain sebagainya. Apalagi teman satu tempat duduk, bisa kita berikan syafaat. Tapi sebaliknya, masuk neraka juga bareng-bareng. Wasiqal ladzina kafaru. Orang-orang kafir itu masuk nerakanya zumara, bareng-bareng juga. Ah, tinggal pilih saja. Mau masuk surga apa neraka, Pak? Mau mati apa tidak? Masuk surga mau, mati tak mau, itu tak masuk akal lah gitu. Kalau surga dunia kami mau, nah itu lain cerita tuh. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Ustaz Fajri pagi tadi telepon karena ini jadwal beliau kayaknya, sepertinya gitu. Cuman judulnya yang nggak enak gitu. Judul yang diberi sama beliau itu ulama su. Ini akhir-akhir ini itu aja yang dikaji sampai bosan Pak. Masjid Mukminin, Nurul Yakin, Jami'atuz Zahidin, di masjid yang lain itu juga yang dibahas ulama su. Apa artinya ulama su itu Bapak Ibu? Ulama su itu artinya, ini judul yang dikasih Ustaz Fajri. Saya bilang nih ngapa Ustaz ngasih begini nih, karena mungkin sudah sering dikaji, mungkin mau dikaji lagi. Ulama su itu artinya alim, orang pinter, orang cerdas tapi berperangai buruk. Pinter dia, gelarnya profesor, doktor, magister, sarjana dia, cerdas dia, tapi berperangai buruk. Akhlaknya tak ada, adabnya tak ada. Jadi tujuannya apa? Merusak. Jadi ada orang di akhir zaman itu kata Nabi
Mereka pinter tapi merusak. Artinya orangnya cerdas, ilmunya tinggi, tapi ketinggian ilmunya bukan bertujuan untuk memperbaiki, untuk menimbulkan maslahat, tapi justru menimbulkan mafsadat. Karena apa? Karena dia tak punya akhlak. Karena apa? Dia tak punya adab. Nah, saya kasih tahu sama Bapak Ibu, mungkin sebagian sudah ada yang kita mengulang saja. Ada seorang ulama besar di Malaysia, lahir di Indonesia, namanya Profesor Dr. Sayyid Naqib Alatos. Cucu Nabi atau tidak cucu Nabi, yang penting namanya itu. Karena sedang heboh nih Bapak Ibu, cucu Nabi, cicit Nabi, habaib terserah. Kalau bohong itu urusan dia. Kalau kita ikut ajalah yang baik, yang garis lurus kita ikuti, yang garis bengkok jangan diikuti lagi. Kita yang tak selamat. Prinsip hidup itu dengan ulama itu cuma satu saja. Dengan ulama itu cuma satu. Ulama itu pewaris Nabi. Kalau ada ulama yang sifat akhlaknya agak jauh melencengnya dari Nabi, itu jangan ikut lagi. Ada ulama cinta dunia, tak usah ikut lagi. Ada ustadz yang cinta dunia, jangan ikuti. Ada ustadz yang kerjaannya menjelek-jelekkan orang lain, tinggalkan. Arti tinggalkan di sini, kita masih bermuamalah dengan baik, tapi jangan ikut kajian dia. Tapi bolehkah kita mengikuti kajian? Boleh, asal kuat iman. Apa maksudnya asal kuat iman? Agar kita tak terpengaruh dengan provokasi atau provokator. Karena berat Bapak Ibu, ujian kita ini berat. Nih, saya kasih tahu lingkarannya Bapak Ibu ya. Sekarang itu kita posisinya begini. Ini orang garis lurus. Itu yang akan menyerang dia dari sekian banyak modelnya Pak. Ini kita ambil contoh. Ada ulama atau orang alim garis lurus. Dia tahu atau tidak tahu garis lurus itu dari mana? Yang pertama, kalau dia berbicara dia jalankan Pak. Yang kedua, dia akhlaknya baik. Dengan orang tua, anak kecil kita tahu dia bagaimana bermuamalah, kita nampak. Itu tandanya baik tuh Pak. Masalah di belakangnya hatinya kita tak tahu, itu tak urusan kita. Kita berikhtiar setiap orang yang kita temui itu baik. Tapi insya Allah hasil ikhtiar kita mesti dijawab oleh Allah. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Asnaful Maghrurin, orang-orang yang tertipu, itu ada karakter. Jadi karakternya begini. Ketika kita melihat seorang yang alim dengan ilmunya, tapi baik dengan adabnya, tawaduk dengan ilmunya, itu orang soleh tuh Pak. Orang baik tuh Pak. Orang baik. Ada orang alim mengaku alim dia, aku ini pintar nih, itu mesti tak alim tuh. Aku ini kan orang soleh, itu mesti tak soleh tuh. Kecuali memang namanya soleh, itu lain cerita. Itu mesti tidak soleh. Kalau ada orang ngaku baik, itu mesti dia tidak baik itu. Itu tolak ukurnya begitu. Ada orang ngaku diri baik, itu mesti belum tentu baik. Karena hampir dikatakan 99% belum tentu baik. Karena tidak ada orang baik ngaku baik itu, tidak ada. Yang ada orang berilmu itu selalu mengaku fakir dengan ilmunya. Orang soleh selalu mengaku berdosa meskipun dianggap orang soleh. Ada namanya Faid Kasani, dianggap sebagai wali pada abad ke-17. Saking tidak pengennya dipanggil wali, pergi dia mencuri rambutan. Apakah waktu itu ada rambutan? Kita anggap aja lah buah rambutan waktu itu. Jadi ketika dia mencuri buah rambutan itu atau buah itu masyarakat bukan menghakimi. Apa kata masyarakat? Kau itu pengen tidak dipanggil alim. Jadi karena engkau mencuri, semakin kami panggil engkau wali. Karena orang tahu dia orang soleh, kalau mencuri itu pasti dia paham kalau itu dosa. Alah terus kok ngapa dia mencuri? Dia pengen mencuri itu agar orang nak panggil dia alim. Bayangkan Bapak Ibu. Begitu ulama itu. Dia kalau ada orang alim soleh, dia mau dia ngisi kajian atau mengajar ngaji di musola, di musola-musola kecil, tempat terpencil bahkan, itu boleh dipertimbangkan tuh Pak. Kalau sekarang sulit mencari orang yang tenar, itu diajak ke musola itu susah. Boleh coba, ujilah. Kalau pengen nguji, tapi sebenarnya jangan pula nguji-nguji ya. Tapi begitu keadaannya. Begitu keadaannya.
Nah, sekarang kita kembali masalah tadi. Kajian kita adalah ulama yang berperangai buruk. Kata Allah dalam Al-Quran begini. Watslu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan. Apa kata Nabi? Kata Allah dalam Al-Quran, dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami beri kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang Alkitab. Alkitab itu bukan Al-Quran. Alkitab itu apa? Injil. Tapi sebelum itu ada namanya mushaf. Sahifah. Taurat, Zabur, itu sahifah. Lembaran-lembaran. Yang kemudian dikumpul jadi mushaf namanya. Nah, kemudian kata Allah, fa'atba'ahu syaitan. Ada orang-orang di antara mereka itu yang sudah diberikan oleh Allah ayat tentang Allah, yakin dia dengan ayatnya Allah, tapi di tengah perjalanan insalakha, tergelincir atau digelincirkan oleh siapa? Syaitan. Nah, digelincirkan oleh siapa? Syaitan. Ketika mereka digelincirkan oleh syaitan, disitulah kemudian terpeleset, Pak. Terpeleset oleh setan. Kemana arahnya? Yang tadinya ke surga, tidak jadi masuk surga, ke neraka. Sekarang pertanyaannya, apa modelnya dia terpeleset oleh setan tadi? Satu, dia cinta dunia. Apa maksudnya cinta dunia? Satu, dia cinta duit. Yang kedua, dia cinta wanita. Yang ketiga, dia cinta jabatan. Nah, saya ulangi lagi Bapak Ibu ya. Wanita, tahta, harta. 3A. 3A itu harta, tahta, wanita. Butuhkah mereka? Butuh. Bisa tergelincir? Bisa. Kita ambil contoh. Kita tak sebut nama. Baru-baru ini kan Bapak Ibu udah lihat tuh. Ustadz saling pamer tuh. Pamer kekayaan 10 miliar, 12 miliar. Kenapa nggak pamer T sekalian? Triliun gitu. Sementara di sisi mereka, itu masih banyak orang-orang yang tak mampu itu. Masih banyak. Andai kata 10 miliar itu diberikan kepada orang-orang, misal orang-orang tak mampu di sekeliling itu, kira-kira bisa menyelamatkan kehidupan orang atau tidak? Nafsu, Pak. Kata Nabi dalam riwayatnya, 3 hal. Salasun muhlikat, 3 perkara kata Nabi yang akan menghancurkan umat manusia. Satu di antaranya adalah hawa muttaba. Orang-orang yang mempertuntunkan, mengikuti hawa nafsunya dan mempertuhankan hawa nafsunya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mengetahui orang itu mengikuti hawa nafsu dia atau tidak? Oh, kita bisa lihat, bisa dari karakter. Bisa dari mana? Dari ketika kita meminta mereka. Misal orang alim. Kalau ada orang alim berilmu, dia tak mau dia duduk dengan orang-orang tak berilmu, jangan duduk dengan mereka. Ada orang alim, berilmu, dia pintar, dia cerdas, dia gelar profesor, doktor dan lain sebagainya. Tak mau dia duduk dengan orang yang tidak berilmu, itu contoh karakter pertama. Ada orang begitu? Oh, ini pejabat. Tidak mau dia duduk dengan orang rendahan. Kita bukan orang tinggi. Ada orang berilmu duduk tinggi dia ilmunya. Alim dia, profesor dia. Minta dihormati. Kalau ada orang alim minta dihormati, sesungguhnya dia tidak alim. Bahasa lainnya, pura-pura alim. Kalau ada manusia minta dihormati, berarti dia sedang berada menjadi manusia pura-pura soleh. Tidak bisa, Bu. Kehormatan, penghormatan, penghargaan bukan diminta, tapi datang secara naluri, orisinal kalau bahasa orang kampung, original kalau bahasa Inggrisnya, Pak. Tidak bisa dibuat-buat. Karisma itu tidak bisa dibuat-buat, Pak. Orang alim, orang soleh. Soleh karena ini. Orang yang soleh karena kesolehannya, itu dihormati dan dihargai orang karena kesolehannya. Bukan karena dia mencari kesolehan itu.
Bapak rajin sholat, tapi rajin sholat ingin dipanggil sebagai seorang yang rajin sholat. Ada orang ke masjid, itu cuma pengen dipanggil sebagai ahli masjid. Itu ada. Karena akhir zaman tuh isinya begitu. Kau tadi tak ke masjid, apa pula tak ke masjid? Aku setiap hari ke masjid. Itu ciri-ciri itu, Pak. Ciri-ciri itu, pengen dipanggil ahli masjid. Kalau orang ahli masjid dia, kemudian ngaku dia sebagai ahli masjid dia, ngaku dia orang paling baik di situ, itu mesti tidak soleh. Kenapa? Karena sudah terjerumus dalam talbisnya iblis. Sudah terjerumus dalam tipu dayanya iblis. Apa? Dia sudah ngaku diri dia sebagai orang yang soleh. Kembali masalah tadi. Nah, ciri yang selanjutnya itu ada orang alim yang merasa diri dia alim. Bapak Ibu sekarang kan punya televisi dan lain sebagainya. Ada WhatsApp, Facebook. Yang kerjaannya itu aja yang dilihat di situ. Sudah kita sampaikan di mana-mana tuh kan. Tengok ustadz ini berkelahi sama ustadz ini. Nih liatin, ini strateginya liatin. Tidak ada di antara mereka yang mengaku alim. Pertanyaannya, kalau tidak ada yang ngaku alim, kok tidak dapat titik tengahnya? Sampai sini paham Bapak Ibu? Ada yang disebut dengan kambing hitam kalimat tidak alim. Aku ini bukan orang alim, tapi sebenarnya apa? Dia minta dikatakan bahwa dia alim. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Hati-hati, ada orang yang merendah pada hakikatnya meninggi. Ada orang merendah, aku ndak ustaz. Dia pengen orang tuh panggil dia ustaz. Tergantung hati manusia. Kita bisa lihat hati manusia atau tidak? Tidak bisa, itu urusan dia dengan Allah. Yang paling kuat merusak itu adalah hati dia, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Berat Pak. Hidup kita begitu. Makanya terus kami gimana kalau mau ibadah? Ibadahlah seikhlas mungkin yang bisa kita lakukan Pak. Tidak bisa. Yang tertipu dalam ibadah kata Imam Al-Ghazali itu yang seperti itu. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab itu, asnaful maghrurin, orang-orang yang tertipu. Yang kedua itu adalah orang-orang yang tertipu dalam ibadah. Nah orang-orang yang tertipu dalam ibadah itu yang seperti apa? Yang tadi. Udah rajin sholat dia di masjid. Tiba-tiba diajak debat oleh orang lain, ngaku dia, aku ini rajin sholat. Kau tak tengok? Setiap hari aku ada di masjid, setiap 5 waktu, bahkan 6 waktu bahkan. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Jadi karakter. Baik. Nah kemudian kata Allah dalam Al-Quran itu, orang sudah baik dia, dah rajin dia ke masjid, tiba-tiba setan menjerumuskan dia. Nah itu yang disebut dengan insalakha fa'atba'hu syayatin. Dan kemudian diikuti oleh setan peringkah laku dia. Akhirnya apa? Yang tadinya sudah baik terjerumus oleh strategi setan, akhirnya dia mengikuti gerak-gerik setan. Apa maksudnya? Seperti yang tadi kita sampaikan. Adakah dalil hadis Nabi yang mengatakan bahwa orang masuk ke dalam masjid itu dipengaruhi oleh setan? Ada. Kata Nabi di dalam riwayat yang lain, yadkhulunal masajid la yusalli fihi wa yatabaha. Ada orang masuk masjid, itu ke dalam masjid dia nggak sholat sebenarnya, niatnya nggak sholat, tapi tujuannya ngapain? Biar bisa membangga-banggakan diri. Hadis akhir zaman diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Begitu kata Nabi. Nabi yang bilang, bukan saya Pak. Hadisnya sahih hasan dari dhaif. Kemudian ada ulama lain yang kemudian masyhur meriwayatkan hadis tersebut jadi hasan. Derajatnya kuat di atas dhaif. Pertanyaannya, betul tidak seperti itu ada orang yang masuk ke dalam masjid kemudian membangga-banggakan diri? Ada atau tak ada? Sangat ada sekali. Nah, disinilah kemudian orang-orang tertipu. Dengan apa? Dengan perbuatan tersebut. Sulit memang sulit. Kalau mudah semua orang akan masuk surga Pak. Karena sulit itulah kita berbondong-bondong berjihad melawan hawa nafsu. Kata Allah dalam hadis qudsi itu, 3 golongan yang akan dimasukkan ke dalam neraka pertama sekali. Golongan yang kedua itu, dia ada 3 atau kita ambil yang kedua aja. Golongan yang kedua itu kata Allah dalam hadis qudsi itu, orang yang berjihad. Fima jahatta jahattu fika. Kata Allah kemudian, wa qala Allah kadzabta wa taqulul malaika kadzabta. Jahatta laisa lillah, jahatta liyuqalu mujahidan.
Ada orang-orang yang mengaku dia dah berjihad. Kemudian Allah tanya, kemana ente jihad? Untuk siapa ente jihad? Kata dia, aku jihad karena Allah. Aku berjihad karena Allah. Kemudian kata Allah, bohong, dusta. Kau berjihad agar dipanggil sebagai seorang mujahid. Ada yang lain? Ada orang yang kemudian dikatakan sebagai alim, belajar ta'allamtal ilma wa qara'tal Qur'an. Fima ta'allamtal ilma wa fima qara'tal Qur'an. Apa kata Allah? Apa kata mereka? Qara'tul Qur'an ta'allamtul ilma fik. Aku belajar ilmu untukmu wahai Allah. Apa kata Allah? Wa qala Allah kadzdzabta. Ente dusta. Banyak yang bohong itu banyak. Yang belajar bukan karena Allah itu banyak. Banyak, Pak. Salah satu yang membatalkan syahadat kita, ada orang yang kemudian melakukan sesuatu bukan karena Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan ada yang tersinggung. Kalau ada orang memasukkan anaknya ke dalam sekolah biar anaknya pintar, cerdas, niatnya salah niat. Salah niat. Kira-kira dia sudah menduakan Allah atau tidak? Dia menganggap bahwa Allah tidak kuasa mencerdaskan anaknya. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kalimatnya Allah. Kalian belajar bertakwa kepada Allah. Aku cerdaskan kata Allah. Sekarang ada orang tua yang masukkan anaknya ke dalam sekolah, niatnya biar cerdas. Salahkah niatnya? Tak salah. Tapi ketika dia berniat mencerdaskan itu dan menafikan keberadaan Allah di situ, batal syahadatnya. Batal syahadatnya. Aku pengen masukkan anakku di sekolah Al-Kindi biar cerdas dia. Tapi di situ kita lupa bahwa kekuasaan Allah di situ ada. Kita menafikan keberadaan Allah. Batal Pak syahadat kita. Kalau batal syahadat kita, ada dua kata ulama. Satu kafir, yang kedua kufur. Yang paling banyak ulama mengatakan kufur. Kufur itu tak sampai kafir, tapi perbuatan kita sia-sia. Tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Said Hawa? 20 yang membatalkan syahadat. Satu diantaranya orang yang melakukan sesuatu bukan karena Allah. Bapak keluar rumah, pengen kerja, keluar dari rumah tidak ada bismillah, tidak ada niat karena Allah. Tiba-tiba tengah jalan, mohon maaf, na'udzubillah, kecelakaan, mati. Kira-kira niatnya karena Allah atau tidak? Allah jawab, Pak, ente keluar rumah bukan karena aku, kata Allah. Itu yang disebut Allah tadi. Jahat tafik fima jahatta, kata Allah. Kemana kau berjihad? Kita keluar rumah untuk anak istri itu jihad, Pak. Kita kerja untuk anak istri itu jihad. Tapi jihad kita untuk anak istri apa untuk Allah? Kata Allah, kadzabta, kalau ente memang betul-betul niat karena Allah, bismillah. Itu makanya kalimat Nabi dalam hadisnya, samillah, sebelum melakukan sesuatu, bismillah. Paling tidak itu. Baik, sampai sini paham Ibu-ibu ya? Kembali. Nah, kembali kepada permasalahan tadi. Ada orang-orang yang alim, yang saleh tergelincir oleh perbuatan syaitan. Kenapa ini kemudian mulai rame? Karena sekarang Bapak Ibu, itu banyak bermunculan orang-orang alim tak berakhlak. Ini saya kasih tahu Bapak Ibu, tapi ini saya tak sebut nama, biar di sini aja. Tahun 2017, saya tinggal di Yogyakarta. Saya pernah menseleksi beberapa tulisan doktor, orang-orang doktor yang ngambil gelar doktor di Yogyakarta, khususnya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Itu kita dapatkan tulisan itu, dan ada beberapa tulisan itu mereka nggak ngerjakan sendiri, itu mereka bayar. Tujuannya biar dapat gelar. Itu doktor. Yang memalukan lagi adalah rata-rata orang Riau. Dan mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf betul. Ada salah seorang, tapi saya tak sebut, ini biar aja lah. Artinya kita tidak cerita orangnya. Ada yang mencimplak untuk S3 itu dia buat tulisan namanya disertasi. Itu dia ciplak habis punya orang itu. Seorang ulama di Jakarta, tulisan dia bagus, kemudian dicimplak. Ya, Pak. Diciplaknya itu. Dan itu yang mencimplak siapa? Orang Riau. Dan saya termasuk orang yang membaca tulisan itu. Persis. Malu atau tak malu kita? Sekarang pertanyaannya adalah, orang belajar cari apa? Kita mau buka-bukaan, boleh. Berapa banyak, mohon maaf, anggota dewan itu yang bayar dan beli gelar? Ada yang banyak? Banyak. Bukan kita tak tahu. Orang kita waktu itu jadi calonnya. Na'udzubillahi min dzalik. Bayangkan Bapak. Salahkah? Enggak.
Tidak salah. Karena apa? Karena mereka cinta dunia. Kenapa mereka cinta dunia? Karena mereka pengen dipanggil sebagai orang yang, oh aku sudah doktor. Kau belum doktor, aku sudah doktor. Orang akan menghormati penyakit kita di sini dan di seluruh Indonesia. Orang menganggap gelar doktor itu pintar, profesor itu pintar, master itu pintar, sarjana itu pintar. Sehingga parameternya adalah kalau sudah sarjana cerdas, kalau sudah magister cerdas, kalau sudah doktor cerdas, kalau sudah profesor cerdas. Pertanyaannya, apakah semua orang yang tidak bergelar itu tidak cerdas? Bahkan rata-rata saat ini orang yang tidak bergelar jauh lebih berakhlak ketimbang orang yang bergelar. Mau saya kasih tahu? Yang duduk di atas rata-rata gelarnya doktor atau profesor? Doktor, master, doktor, profesor. Kira-kira yang tidak berakhlak kira-kira bergelar doktor, profesor atau master juga, atau tidak punya gelar sama sekali? Rata-rata punya gelar. Yang merusak itu sekarang, yang merusak sistem nilai-nilai agama Islam, bergelar doktor atau tidak? Yang mendukung LGBT itu bergelar doktor atau tidak? Yang mendukung LGBT, gelarnya doktor atau tidak? Yang percaya dengan dukun, gelarnya doktor juga atau tidak? Profesor bahkan. Sekarang alim apa tidak? Secara keilmuan dia pintar, cerdas. Pertanyaannya, keilmuannya mampu merubah akhlak dia atau tidak? Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau dia belajar ilmu, tapi ilmunya tidak mampu merubah diri dia, tidak mampu merubah akhlaknya, orientasi dia dalam menuntut ilmu salah. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, kita saat ini itu sedang dicuci otak. Apa maksudnya sedang dicuci otak? Orang yang berilmu itu dalam pandangan kita adalah sesungguhnya mereka yang bergelar. Yang tak bergelar kadang-kadang kita diskreditkan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada doktor, ada sarjana yang ngisi kajian. Bapak Ibu lebih dengarkan yang doktor atau yang sarjana? Ini kita fair-fairkan aja sekarang. Betapa banyaknya pola pikir kita yang tertipu. Tapi kan dia sudah doktor, saat kita menghargai doktor dia. Yang kita hargai bukan doktornya, ilmu dan akhlaknya. Itu yang kita hargai. Kalau doktor dia tapi merusak pola pikir kita, tidak usah. Kaum liberal itu Bapak Ibu, kaum liberal itu cerdas. Kalau pengen kaya, gabung sama mereka. Kita pernah gabung dengan menjadi asisten peneliti kaum liberal. 4 juta gajinya per bulan, nggak ngapa-ngapain itu. Dana yang mereka gelontorkan 8 miliar untuk merusak kita. Dan kan Bapak Ibu, untuk merusak kita itu butuh dana. Yahudi itu butuh dana untuk merusak kita. Nah, bayangkan, cara persepsi yang sudah berubah Pak. Kita menganggap orang yang bergelar itu berilmu, yang sarjana kita anggap biasa saja. Sehingga penghormatan kita kepada mereka berbeda. Oh maaf, dia sudah doktor. Wallah, saya bilang. Disinilah kadang-kadang kita ngelus dada. Jadi orang kalau pengen dihormati harus doktor dulu. Harus dokter dulu kalau kita harus menghormati orang. Begini modelnya sekarang Bapak Ibu. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, orang zaman dulu, jangan salah, orang zaman dulu tidak belajar. Tidak pernah belajar di universitas. Mereka belajar agama dari rumah ke rumah. Bahkan lihat ada guru, dia datang ke rumah itu. Bayangkan ketika mereka datang ke rumah guru dengan penuh keikhlasan belajar, tidak ada lampu dan lain sebagainya. Mampu menumbuhkan karakter dan akhlak yang mulia dengan ilmu yang sempurna. Sekarang, sampai gelar profesor pun tak punya akhlak. Bayangkan Bapak Ibu. Tapi kita tidak mengecam itu. Yang kita ingin angkat adalah betapa alim keilmuan itu tidak bisa diukur dengan keilmuan saja. Harus diukur dengan adab dan akhlak. Inilah sebut kenapa ada muncul di akhir zaman kata Nabi. Yang paling aku takutkan kata Nabi. Itu bukan Dajjal saja. Yang paling aku takutkan kelak di akhir zaman kata Nabi. Ulama su. Seorang ulama yang perangainya buruk. Kalau bahasa kasarnya ulama busuk. Itu bahasa kasarnya. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Nah sekarang kita sampaikan apa karakter-karakter mereka. Karakternya banyak ini Bapak. Banyak sekali karakternya. Yang kemarin sudah kita sampaikan di beberapa tempat itu. Salah satu di antaranya. Mereka bersifatkan munafik.
Ada yang Islam dengan mulut, tapi hati dia tak Islam. Nah, ini saya kasih tahu. Tapi kita tidak boleh sebut nama ya. Gerakan arus liberalisme itu rata-rata gelarnya doktor, profesor. Mereka belajari Islam itu di luar, di Eropa. Balik-balik otaknya dicuci. Karena ada duit, karena ada PT. Kalau tidak ada PT juga tidak mau mereka. Tapi karena ada PT. Ketika PT datang, sudah sama mereka, ini saya sampaikan. Salah satu gerakan yang mereka lakukan adalah menjauhkan nilai agama dari kita. Kita ambil contoh. Apa contohnya? Muncul kebijakan menghilangkan pelajaran agama di sekolah. Iya atau tidak, Ibu? Sudah tampak kan karakternya Bapak Ibu? Sekarang pertanyaannya, yang menyampaikan itu, yang memberikan ide itu, yang mengambil kebijakan itu muslim apa tak muslim? Sadar atau tak sadar? Sadar, tapi karena ini tadi. Makanya Bapak Ibu harus besar. PT-nya harus gadang katanya. Duitnya harus bosok. Kalau bahasa kampung kami. Kalau tak ada duit, ya tidak jalan. Cuman karena itu tadi. Itu satu. Pelajaran agama mulai dihilangkan. Yang kedua, ada kebijakan apa? Apa kebijakannya? Anak-anak yang di sekolah, tapi alhamdulillah kebijakan ini mungkin tidak berjalan. Anak-anak yang di sekolah agar mengikuti berdoa menurut kepercayaan setiap agama. Itu 2000 berapa? 2020 mulai rame sebelum corona. 2019. Itu rame. Ada kebijakan. Apa kebijakannya? Anak Islam, Muslim ikut doanya agama lain. Agama lain suruh ikut doanya agama Islam. Saya bilang ini bukan lagi sesat, tapi parah lagi daripada itu. Pertanyaannya sederhana, Pak. Apa kata mereka? Bukankah itu toleransi? Betul, itu toleransi. Pertanyaannya adalah toleransi yang sudah menembus batas akidah. Kita disuruh berdoa agama mereka. Bayangkan Bapak Ibu. Itu gerakan. Alimkah? Muslimkah? Muslim. Pertanyaannya keislaman mereka melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan agama. Cara mereka merusak kita begitu. Hanya karena duit. Apa kata Imam Al-Ghazali itu? Kalau tak salah saya Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali itu, orang punya duit itu berwibawa. Orang tak punya duit, mohon maaf, siap-siap untuk dihina. Ya apa tak iya Pak? Kalau orang punya duit, mohon maaf betul. Si A itu kaya, atau dia yang bangun masjid, mau setan kali dia. Kalau dia punya banyak duit, dia bangun masjid, kita hormati atau tidak? Apa kata Imam Ghazali? Orang yang berduit salah kali perkataan dia, betul kata masyarakat. Tapi maaf, itu orang yang berduit. Tapi orang yang tidak berduit, betul kali dia di hadapan masyarakat salah. Itu yang terjadi saat ini atau tidak? Bapak Ibu lihat sendiri keadaannya. Makanya wajar ketika Nabi katakan sanawatul khadda'an, nanti akan muncul masa-masa tipu daya. Yukadzibus shadiq wa yasduqul kadzib. Orang jujur penipu, dianggap penipu, orang penipu dianggap jujur. Orang yang tidak amanah bisa dipercaya, orang yang percaya bisa tidak dianggap tidak amanah. Zaman, akhir zaman. Jadi ulama su itu oleh Syekh Hasyim Al-Asy'ari dalam kitabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, beliau sebutkan karakternya ulama yang buruk perangainya. Apa bahasa lainnya? Ulama yang cinta duit. Sekarang 3, Pak. 1 wanita, yang kedua tahta, yang ketiga harta. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada wanita, mungkin bagi seorang alim yang ulama, mungkin mereka dengan wanita tidak terlalu. Bisa jadi tertipu, bisa jadi tidak dengan wanita. Sekarang pertanyaannya, banyak atau tak banyak orang-orang yang mengerti agama atau bahasa lainnya agamawan, yang dia jadikan agama itu, mohon maaf, poligami itu sebagai dasar untuk melangsungkan hawa nafsu mereka. Ini kan poligami sunnah Nabi, betul. Yang tidak sunnah itu ente. Kenapa? Karena ente berdalihkan nafsu untuk melakukan poligami. Yang dijadikan kambing hitam siapa? Agama. Makanya mohon maaf Bapak, sekarang itu isu agama paling enak untuk diangkat. Apalagi ntar lagi itu mobil
pilkada. Siap-siaplah tuh. Pilkada. Agama rasis kalau bahasa lainnya itu. Atau agama itu dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan dunia. Makanya kita sekarang ini kalau tidak pintar-pintar, kita sudah habis, Pak. Diadu domba orang. Kita ini sekarang ini sedang berada pada fase di mana kita dipecah belah. Yang satu dituntut untuk mencaci maki yang lain. Yang lain juga dituntut untuk mencaci maki kita. Sekarang kalau kita sudah saling caci maki dan memaki, hanya saja belum sampai bunuh-membunuh. Tapi kalau tidak ada yang mengatakan mediasi pertengahan, tidak ada yang mendamaikan, maka akan terjadi yang namanya pembunuhan antara satu dengan yang lain. Karakter itu sudah pernah dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal, perang Siffin, Karbala, dan lain sebagainya. Itu perang saudara, sesama muslim. Bukan non-muslim, sesama muslim. 45.000 dalam perang Siffin. Jamaah Muawiyah, 25.000 jamaahnya Ali terbunuh. Sama-sama muslim atau tidak? Sama-sama muslim. Sekarang sama atau tidak karakter? Sama. Kita dituntut untuk membunuh karakter orang, orang dituntut untuk membunuh karakter kita. Sama-sama. Hanya saja tidak ada pedang di antara kita, Pak. Kalau ada pedang, kalau memang jihad itu dikatakan jihad pedang, mungkin kita sudah saling bunuh-bunuh. Masjid Musola Al-Hidayah berperang dengan Masjid At-Tayyibah. Masjid Thayyibah perang pula dengan Masjid Hadidah. Hanya saja tidak ada pedang. Kalau ada pedang mungkin dah bunuh-bunuhan itu. Masjid sono tidak mau sholat di sini. Masjid sini tidak mau sholat sono. Yang terjadi apa? Kata kaum Yahudi, mudah kali menghancurkan kalian. Jadi orang Yahudi itu Bapak Ibu senang melihat kita terpecah belah. Dan ini sudah proyek mereka. Dan berkali-kali saya sampaikan, ini proyeknya orang Yahudi. Kita dipaksa untuk mengikuti proyek mereka. Para ulama kita yang tertipu, ulama yang tertipu, tapi masih banyak ulama-ulama yang tidak tertipu insya Allah. Nah, ulama-ulama yang tertipu itu mereka korban daripada perbuatan itu. Artinya adalah karena mereka tidak bisa menahan hawa nafsu karena dunia, cinta dunia atau duit tadi atau jabatan tadi, sehingga apapun bagi mereka bisa mereka halalkan asalkan mereka mendapatkan jabatan dan dunia. Maka kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, salah satu tanda daripada ulama su' tadi, ulama yang cinta dunia. Cinta dunia, cinta jabatan, cinta kekayaan, cinta wanita, dan cinta semua. Tak ada yang tak cinta. Dikasih duit 100.000, besok tak akan ngisi lagi dia tuh. Maka kata Ustaz Adi Hidayat, karakter Ustaz itu banyak katanya. Yang paling berbahaya itu yang terakhir katanya. Ulama PAM, ulama air PAM. Kalau tidak dibayar tidak keluar, ilmunya nggak keluar. Bapak Ibu coba air PAM itu. Coba di air PAM itu. Kira-kira kalau Bapak Ibu tidak bayar air PAM keluar tidak airnya itu? Ditahan. Nah, itu kata Ustaz Adi Hidayat, saya tidak kata-kata saya Pak ya. Saya cuma menukil perkataan Ustaz Adi Hidayat. Memang begitu keadaan kita. Kita mau jujur atau tak jujur ya begitu keadaannya. Hanya saja ibu-ibu, bapak-bapak sekarang ini diberikan kelembutan hati untuk tidak menyampaikan itu. Kita dituntut untuk tidak menyampaikan itu. Karena apa? Karena kita masih mencintai perdamaian. Tapi Bapak Ibu, kita perlu memberikan peringatan. Itu penting. Karena apa? Bapak Ibu kalau nasihatin Ustadz, jarang Ustadz yang mau mendengarkan. Jamaah kok mau nasihatin kami? Jamaah itu apa ngertinya? Iya apa tak iya? Ada jamaah yang mau nasihati Ustadz sekarang? Jawaban jamaah cuma satu, takut. Kami belum cukup ilmu. Pertanyaannya kalau betul itu mau cukup ilmu atau tak cukup ilmu, sampaikan. Tidak ada masalah. Yang masalah itu apa? Ada orang yang mohon maaf berilmu tak mau menyampaikan nasihat ilmunya kepada orang yang salah. Maka kata Syekh Hashim Al-As'ari salah dua. Yang kedua, tanda datangnya akhir zaman atau fitnah akhir zaman itu orang yang tidak peduli dengan orang lain. Itu tak peduli. Mohon maaf Bapak Ibu. Kalau saya yang mengkritiki orang alim bergelar profesor, saya yakin belum tentu mereka mau mendengarkan. Belum tentu. Tapi kalau setingkat mungkin. Sehingga yang terjadi apa? Angkuh dan sombong. Keangkuhan dan kesombongan. Karakter yang ketiga daripada ulama su adalah angkuh, sombong, merasa paling betul. Iya apa tak iya? Tengoklah sendiri Bapak. Kalau ada Ustadz, maaf Ustadz, tadi kayaknya Ustadz salah deh.
Oh iya ya, merasa salahkah dia? Dengan baikkah dia kemudian menyantuni kita dan lain sebagainya, mau mendengar. Setidaknya kalaupun kita ini yang mengingatkan itu tidak betul, mereka akan dengan santun memperingatkan kita. Atau setidaknya mereka akan terima. Kalau udah kayak gitu nampak karakter perdamaian, Pak. Bapak kan belum belajar. Yang belajar agama kan saya, Bapak kan jurusan Bapak lain. Kesombongan dan keangkuhan itu perlahan akan menjadi bumerang bagi seseorang. Bapak Ibu jangan salah kami ingatkan Bapak Ibu. Salah kami ingatkan. Kenapa begitu? Karena kita harus saling mengingatkan. Bisa jadi lidah ini belum tentu betul seutuhnya Bapak Ibu. Kalaulah lidah ini betul terus, berarti malaikat kami Bapak Ibu. Kami tak punya salah itu malaikat. Yang tak punya salah itu malaikat. Tapi manusia mesti salah atau tidak? Mesti pernah salah. Artinya bagaimana menanggapi kesalahan itu. Hanya saja, kata Imam Al-Ghazali, ada cara yang lebih apik dalam memberikan nasihat kepada orang. Termasuk kepada Ustaz. Jangan pula depan umum. Ustaz tadi salah Ustaz. Di depan umum. Malu tak malu Ustaz itu? Kecuali Ustaz tak punya muka kan. Mesti malu Pak. Artinya, panggil ke belakang Ustaz, boleh ngomong sebentar. Ini kan adab. Yang kayak gini ini yang tak ada sekarang Pak. Sekarang itu caranya mengkritik lewat media. Yang itu mohon maaf betul. Kalau sampai kita mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain, salah satu karakter daripada kaum Khawarij itu at-takfir wa tabdi'. Itu karakter kaum Khawarij Pak. Sudah kita bahas di masjid Al-Mu'minin. Itu kaum Khawarij itu. Sekarang ini kata guru saya, itu tidak lagi kaum Khawarij, tapi manusia bermentalkan Khawarij. Apa maksudnya? Kebenaran tunggal, yang lain tak betul. Artinya apa? Merasa paling betul. Artinya apa? Sombong. Artinya apa? Angkuh. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Nah, ini penting untuk kita pahami bersama. Nabi bilang dalam hadisnya itu, kata Nabi, kelak di akhir zaman yang muncul itu kaum Khawarij. Khawarij yang muncul. Sudah muncul, sudah. Masa siapa? Ali bin Abi Thalib. Sekarang pertanyaannya, karakternya mereka kok sampai sekarang ada? Jangankan sampai sekarang, sampai kiamat karakternya kaum Khawarij itu akan tetap ada. Akan tetap ada. Apa salah satunya? Merasa paling betul. Angkuh, sombong. Apa kata Nabi? Man kaffara fahuwa kafir. Man halakan nasu fahuwa ahlaku. Ada orang-orang yang mengkafirkan orang lain, pada hakikatnya sesungguhnya dia sudah kafir. Jadi kita Bapak Ibu tak boleh mengkafirkan orang. Apa maksudnya? Kalau kita mengkafirkan orang, kita kafir. Kalau kita membid'ahkan orang, sesungguhnya kita pelaku bid'ah. Kalau kita menghancurkan orang lain, sesungguhnya kita yang akan dihancurkan oleh Allah. Makanya di sini kalimatnya adalah kita tak boleh menganggap diri kita soleh. Kita tak boleh menganggap diri kita pintar. Kita tak boleh menganggap diri kita paling baik, paling rajin ibadah. Tak boleh Bapak Ibu. Hati-hati dengan kalimat tersebut. Yang keempat, ada kelompok ulama su dengan ciri-ciri mendistorsi ayat-ayat Allah untuk kepentingan diri sendiri. Ini ada, ini banyak. Mungkin maksudnya distorsi itu gini. Dia gunakan ayat itu untuk kepentingan diri dia pribadi, dengan catatan dia mendapatkan dunia. Kita ambil contoh. Boleh enggak suap menyuap? Tak boleh. Tapi ada ustadz yang suap menyuap. Kalau dia boleh. Sampai sini paham maksudnya Bapak Ibu ya? Ada orang yang mengatakan kalau suap itu haram. Enggak boleh suap itu. Agama yang kata enggak boleh suap. Tapi kemudian muncul ada orang yang kemudian boleh suap pada kondisi terjepit. Padahal yang di dalam itu adalah orang-orang yang sesama muslim. Kalau ada orang yang menghalalkan suap pada kondisi yang tidak genting, yang tidak sewajarnya, atau yang tidak menganggap itu tidak normal, maka sesungguhnya dia sudah melakukan hal demikian. Artinya apa? Dia gunakan dalih darurat atau darurat untuk menghalalkan yang haram. Sampai sini paham Bapak Ibu? Tidak ada kasus suap di Indonesia ini saat ini dalam kasus darurat itu tidak ada.
Tidak ada. Ar-rashi wal murtasi, yang menerima suap dan yang menyuap sama-sama di neraka. Nah, tapi mesti kalau ada yang bilang Ustaz boleh ngambil tapi tinggalkan orangnya, itu lain cerita. Pembahasannya masuk dalam pembahasan yang lain. Pembahasannya bisa saja kita masukkan dalam pembahasan maqasidus syariah. Artinya, kalau ada yang menghancurkan Islam, masa kita nggak boleh menghancurkan mereka? Nah, itu masuk dalam kategori demikian, Bapak Ibu. Namanya hifzuddin, menjaga nilai-nilai agama. Boleh, tak ada salah. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Ada orang-orang yang jadikan ayat Al-Quran. Contoh, riba haram atau tak haram? Haram. Kata majelis ulama, bunga bank itu masuk dalam kategori riba. Majelis ulama Indonesia, bukan saya yang kata. Kata majelis ulama Indonesia, bunga bank itu masuk kategori yang haram. Ada kemudian orang-orang yang kemudian berpatokan tidak kepada itu, kemudian dia kata halal. Kenapa? Karena dia main di situ. Sampai sini paham Bapak Ibu? Ada orang-orang yang bermain di situ, kemudian dihalalkan. Oh, menurut si A itu dia tidak halal, sehingga dia mencari yang tidak halal, mencari yang menghalalkan, yang membolehkan. Ini kondisi ini saya rasa kondisi yang pernah saya lakukan, yang kami terima. Dulu Bapak Ibu ada namanya pelaku investasi bodong. Jadi ketika pelaku investasi bodong ini Bapak Ibu di salah satu daerah di Riau ini, ketika masyarakatnya kita bilang investasi itu haram, kata saya. Itu jelas tidak jelasnya dan hukumnya haram. Apa jawaban mereka? Jawaban jamaah itu begini, Ustadz itu main kok. Pertanyaannya kalah tenar Pak kita. Kita kalah tenar. Karena kita tak tenar, Ustadz yang main itu tenar. Kira-kira mereka ikut yang Ustadz tenar atau tidak tenar? Nah, yang tenar apa? Aku kencang lah suaranya. Bayangkan Bapak Ibu. Ya karena apa? Karena kita tidak tenar. Kalau kita tenar mungkin mereka ikut-ikut. Tapi karena kita tidak tenar, ya harap maklum aja lah. Makanya Bapak Ibu, yang ingin kita rubah pola pikir kita adalah sewajarnya memandang seseorang, tapi kita juga tidak boleh berlebihan dalam mendiskreditkan orang lain. Tidak bisa. Makanya kita jangan tiba-tiba ngecam orang, nampak setiap hari dia perokok dia, kemudian peminum khamar dia, sudah kita caci maki dia langsung. Belum tentu Pak, orang yang tidak merokok atau tidak minum khamar itu masuk surga duluan, itu belum tentu. Makanya kata Imam Al-Ghazali, itu bisa jadi orang peminum khamar tadi, sebelum dia mati dia tobat. Orang yang berdosa sebelum mati dia tobat, Allah terima tobatnya langsung masuk surga. Kita masih ngantri Pak. Ngantri apa? Ya betul tak ibadah kita diterima atau tidak sama Tuhan? Jangan-jangan kita ibadah cuma pengen dipanggil alim. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Nah, itu karakter. Nah, yang terakhir sebelum kita tutup. Ada ulama yang memanipulasi kebenaran demi mendapatkan keuntungan duniawi yang sedikit. Memanipulasi kebenaran. Ah, ini banyak nih. Ini banyak. Ini susah juga kalau ngomong ini, takut bermasalah nih kan. Boikot produk Israel gitu ya. Boikot produk Israel gitu. Majelis Ulama Indonesia memboikot produk Israel. Dan fatwanya keluar. Kata MUI, fatwanya sudah keluar dan haram. Haram arti kata kalau kita mengkonsumsi produk-produk yang Israel. Yang uniknya lagi, Masjid Istiqlal buka puasa dengan dana bantuan dari McD. Sakit enggak hati Bapak Ibu? Artinya maksudnya begini. Maksud kita adalah, ya di satu sisi sekian banyak para ulama yang kemudian mengatakan boikot produk Israel, tapi satu sisi kira-kira di antara Masjid An-Nur dengan Masjid Istiqlal lebih didengar Masjid Istiqlal atau Masjid An-Nur? Ini bukan adu domba ya, jangan salah paham. Bukan. Artinya untuk suara yang didengar. Jelas Masjid Istiqlal. Pertanyaannya adalah, kalau Masjid Istiqlal saja, mohon maaf, kalau masjid itu kemudian melakukan kerjasama dengan McD untuk buka puasa, kira-kira yang lain akan mengatakan apa? Oh, tidak perlu berarti kita boikot produk Israel. Ini muskilah kita Pak. Makanya mohon maaf, kenapa Israel masih bisa koar-koar? Satu sisi, yang makan di tempat Israel itu masih banyak, dan itu muslim atau tak muslim? Pertanyaannya, mereka membenarkan boikot atau tidak? Tidak. Kita yang membenarkan pemboikotan, mereka tidak.
Yang duduk di KFC itu rata-rata berjilbab atau tak berjilbab? Muslim atau tak muslim? Muslim. Yang duduk di Starbucks itu muslim atau tak muslim? Mohon maaf, yang parahnya lagi, pejabat duduk di sana. Pejabat kok yang duduk di sana. Muslimkah mereka? Muslim. Harusnya mereka mengambil kebijakan, tapi mereka melakukan. Artinya adalah kebenaran yang, makanya disebut dengan kebenaran itu sekarang itu nisbi. Artinya kebenaran itu relatif. Apa maksudnya kebenaran relatif? Bagi kita betul, bagi dia tak betul. Sebagian orang kemudian menganggap betul pemboikotan, sebagian lagi tidak. Dan ini muskilah bagi kita Bapak Ibu. Masalah. Ada orang-orang yang kemudian memanipulasi kebenaran. Kita ambil contoh yang lain. Yang paling berbahaya lagi. LGBT. LGBT itu dah jelas tuh. Allah sebutkan itu bagi kaum ancaman. Ketika Allah menurunkan azab bagi kaum Lut. Itu dah jelas Pak. Ada kelompok-kelompok yang memang mohon maaf itu mendukung LGBT. Dengan dalih apa? Mereka kata bahwa orang-orang LGBT itu berhak mendapatkan haknya. Mau dia nikah sesama jeniskah terserahlah. Yang penting itu haknya dia. Jangan salah. Apakah yang mengatakan yang membela mereka ini muslim? Muslim. Bahkan ada di antara mereka yang S1, S2, S3-nya doktor di bidang Al-Quran. Mereka sendiri yang menjaga mereka. Wah. Ini sudah kita ceritakan juga di beberapa masjid yang lain. Bapak Ibu kalau datang ke Jogja itu ada namanya pesantren waria. Itu didukung. Yang mendukung pesantren waria itu salah satunya adalah orang-orang yang bergelarkan yang lulus daripada studi Al-Quran. Ya mungkin yang tidak lurus lah kalau bahasa kita. Tapi kita tidak mengatakan mereka tidak lurus secara apa, tapi pemahaman. Artinya bukan karakter tapi pemahaman. Mereka itu sebenarnya butuh satu Pak. Butuh duit aja. Cuman masalahnya dampak dari perbuatan mereka adalah mereka sudah merusak pola pikir masyarakat. Bahaya atau tak bahaya? Sekarang saya tanya, apa maksud bahaya di sini? Maksud bahaya adalah orang yang mengerti agama akan dipandang oleh manusia dan manusia akan mengikuti mereka. Salah atau betulnya yang mereka lakukan akan diikuti oleh jamaahnya, Pak. Salah atau betul jamaah akan ikut. Kita ambil contoh yang nelpon Tuhan. Berapa banyak jamaahnya itu? Ribuan. Pertanyaannya adalah, mungkin gak akan telepon Tuhan? Kalau bisa saya belum mau tuntut ilmu Pak. Artinya ini ladang dakwah kita kan. Ladang dakwah. Bayangkan. Mereka punya jamaah atau tidak? Jamaahnya ribuan Pak yang ikut. Pertanyaan kita adalah, di mana kesalahannya? Kesalahannya ada pada siapa? Kepada kita bagi para dai, kepada kita bagi yang mengerti agama. Apa masalahnya? Masalahnya adalah orang yang mengerti agama ketika mereka tidak tahu orientasi daripada agama tersebut, akhirnya bukan menuju kepada surga tapi justru mengantarkan kepada neraka. Apa yang dikatakan Nabi terakhir, apa yang dikatakan Nabi dalam hadisnya itu, nanti kelak di akhir zaman kata Nabi, du'atun ila abwabi jahannam. Kelak nanti di akhir zaman ada dai-dai yang akan mengajak ke dalam neraka jahanam. Itu nantilah kapan-kapan kita jelasin kalau kita ketemu lagi. Insya Allah. Saya kira itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan ada baiknya bagi kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan ulama-ulama yang tidak su'. Kita doakan para ulama kita agar mereka terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela, ilmu yang tidak bermanfaat, agar mereka menjadi orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya lil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi